Pertama kali dari baterai menuju kunci kontak. Setelah itu keluarnya IG menuju sekring. Kalau sekring boleh bebas kemana saja. Keluarnya sekring masuk menuju relay nomor 86. Pasang lagi dari keluarnya sekring menuju ke 30 pada relay yang satunya. Setelah itu kita kasih tegangan lagi pada mil lampu indikator, karena lampu indikator nanti akan dikendalikan oleh ECU, sedangkan harus ada tegangan standby. Untuk relay 1 30 disambungkan ke 86 karena 30 tadi standby relay 1 dari fuse, terus dikasihkan 86, sedangkan nanti 85-nya dari ECU. Sama untuk relay kedua itu 30-nya dikendalikan oleh relay 1 karena relay 2 itu adalah relay digunakan untuk full pump. Gunakan untuk full pump. 87 untuk full pump. Untuk 85 dari relay 2 itu dikendalikan FC1 atau full pump. Sedangkan untuk relay yang pertama itu untuk relay EV masanya dari E01 atau ground ECU. E01 disambungkan dengan ground pada baterai. Untuk masa full pump dimasukkan pada masa baterai atau body. Selanjutnya masa body dimasukkan pada masa DLC. Jadi pada DLC ada langsung masa dari body, terus kemudian masa body nyambung pada E1 juga. Terus masa juga kita sambungkan pada coil, keseluruhan coil.
Terus sumber dari fuse kita masukkan pada baterai. Sumber dari fuse kita masukkan pada sumber ECU dan kemudian juga tersambung pada sumber DLC atau plus pada DLC. Untuk sumber, jadi untuk yang masuk pada ECU ini dari sumber yang ini, sedangkan ini di paralel karena ini masuk dari kunci kontak. Oke. Untuk mil kita masukkan pada W atau CAN bus pada ECU. Atau lampu indikator pada ECU. Terus untuk yang DLC CAN bus kita masukkan CAN bus H, CAN high atau kecepatan tinggi, sedangkan CAN low kita masukkan CAN low atau pendeteksi kecepatan rendahnya, komunikasi rendah. Terus masa EV1 atau masa kita masukkan EV1. Kemudian kontrol oil valve atau kontrol untuk tekanan oli kita masukkan OCV groundnya kita masukkan ke ECU dan plusnya juga ECU, OCV plus. Terus untuk ESC nya idle control, speed control, memasang IBH1 dengan IBH1, terus kita ikuti saja sesuai dengan IH1 atau pada tegangan masuk dan tegangan kembali. Terus masa pengendali sama masa stabil yaitu IA low sama IB low. Itu fungsinya seperti resistor, memang mengatur seperti solenoid. Idle-nya diatur oleh itu ketika starter belum panas sampai starter dingin. Starter pada kondisi dingin, terus idle pada saat dingin, idle saat panas, seperti itu. Setelah itu sumber dari output sekring kita masukkan menuju ke coil, sumber coil IG kita paralelkan dengan yang lain. Diparalelkan semua. Terus untuk sumber dari coil atau pemicu dari coil yang dari ECU kita masukkan sesuai urutan IG1, IG2 ke IG2.
Selanjutnya kita akan memasang injektor, yaitu tegangan sumber injektor B1. Secara umum injeksi itu yang dikendalikan adalah masanya, bukan positifnya. Kalau positifnya itu memang hanya sumber biasa tanpa ada sinyal atau channel digital. Kita jumperkan boleh, kita paralelkan dari B1, B2, B3 sampai B4. Sedangkan untuk masanya atau pengendalinya itu kita terus dimasukkan sumber pada ECU B+1. Sedangkan untuk yang masanya itu pagar 10 kita sesuaikan pada channel yang ada. Disesuaikan dengan kode yang ada. Setelah itu kita masang sensor-sensor yang lain. Pertama dari oksigen sensor dengan kode untuk sumbernya B1 dulu, kita pakai sumber. Terus E2 atau massa inputan kita masuk ke ECU. Setelah itu oksigen X1 atau oksigen keluar nanti itu juga berupa resistansi. Tegangan yang masuk akan dikeluarkan secara variabel. Terus tegangan yang masuk yaitu OX1 bukan tegangan massa yang masuk. Terus ECT, kita masang ECT. Kita masang massa, terus kita masang yang channel pada injeksi. Untuk massanya bebas, kita ambil dari manapun. Terus massa kita jumperkan ke IAT. Juga kita pasang IAT, channelnya juga sama sesuai dengan kode yang ada. Terus kita masang MAP, khusus MAP masanya tidak dijumper karena masanya tersendiri. Kita MAP ada 3 kabel. Terus masang yang lain, PIM juga. Channelnya disesuaikan dengan kode. Terus knocking sensor. Untuk knocking sensor, massa, knocking sensor dan TPS IAT itu sama semua, bisa dijumper tanpa dari tanpa dari ECU. Secara umum memang dikendalikan ECU semua, cuma masih bisa dari massa biasa. THO throttle body, kita masuk channel throttle body. VCO valve control, jadi itu juga seperti potensio, ketika dibuka tegangan yang berupa variabel. Terus kita masang CMP atau CPS, CMP sensor plusnya.
N2 itu juga dari ECU sama sekarang itu bukan, itu hanya keluar masuk kan juga potensio juga itu apa ya, sinyal digital seperti pulser. Terus CKP juga sama, crank position seperti pulser juga. Nah, karena sudah terpasang kita coba dulu. Hasilnya kita coba ketika lampu mil hidup, ini berarti sesuai, kalau dimatikan mati. Mil hidup, ketika di starter itu busi harus memercikan. Nah, terus mil sebenarnya harus hidup. Ini ada kendala pada oksigen sensor, jadi mil tetap hidup. Kalau di starter mil harus mati sebenarnya. Beda mana Ril? Nah ini, nah, di businya keluar, terus di sini ayo. Nah, kalau dipegang di sini harus ada gerakan ayo. Seperti ada semprotan. Oke.